dan satu keluarga di sektor Anggrek Unit 1 uang sebesar 1 juta rupiah. Atas pemberian dan sumbangan yang diberikan, kami sampaikan terima kasih, teriring doa, Tuhan Yesus memberkati. 6. Diinformasikan kepada jemaat bahwa bimbingan bagi pengurus yang akan melayani kebaktian wadah dan unit di sektor-sektor akan dilayani pada hari ini Minggu 20 Juli 2025 pukul 19.00 WIB atau setelah selesai kebaktian Minggu sore. 7. Pemberitahuan kepada jemaat bahwa kebaktian warga gereja senior akan dilaksanakan pada hari Kamis 24 Juli 2025 pukul 18.00 WIB atau jam 6 sore bertempat di Gereja Peniel. Mohon kehadiran Bapak Ibu jemaat dalam kebaktian dimaksud. Pemberitahuan ini sekaligus merupakan undangan. 8. Pemberitahuan peneguhan dan pemberkatan nikah pada tanggal 24 Juli 2025 kepada calon suami istri Saudara Richard Tabalimeten, anggota jemaat GPM Lohiatala Klasis Kairatu, dan Saudari Deborah Nelmapati, anggota jemaat GPM Saunulu Klasis Teluti. Kedua calon mempelai telah menjalani konseling dan pergembalaan oleh Majelis Jemaat GPM Saunulu Klasis Teluti, dan atas permohonan kedua mempelai untuk melaksanakan akta pernikahan di Jemaat GPM Kategorial TNI AD Niel Bentas Klasis Pulau Ambon. Bagi jemaat yang mau menyampaikan keberatan, mohon disampaikan secara tertulis kepada majelis jemaat sebelum waktu pelaksanaan pemberkatan nikah dimaksud. 9. Nyanyian persiapan. Nyanyian Kidung Jemaat nomor 21, bait 1 dan 2. Demikian warta jemaat saat ini. Atas perhatian jemaat kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama dalam kebaktian minggu ketiga di saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Shalom. Mari kita memulai ibadah kita di saat ini. Penolong kita adalah Allah pencipta langit dan bumi. Ialah Allah yang terus-menerus mengasihi dan menyelamatkan manusia dan alam semesta ciptaannya melalui Yesus Kristus Putra Tunggalnya.
Ialah Allah yang terus berkarya di tengah-tengah dunia ini melalui kuasa Roh Kudus. Damai sejahteranya menyertai jemaat. Damainya menyertai-Mu juga. Amin. Haleluya. Kita angkat mazmur puji-pujian secara berbalasan. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja. Dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau. Dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-Mu. Dan akan memberitakan keperkasaan-Mu. Semara kemuliaan-Mu yang agung. Dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat akan diumumkan mereka. Dan kebesaran-Mu akan kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikan akan dimasyurkan mereka. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Panjang sabar dan besar kasih setianya. Amin. Titah dan makna baptisan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kebaktian ini akan dilayani baptisan kudus terhadap satu orang anak. Baptisan kudus adalah tanda bahwa seseorang mengalami penyucian dosa, dimeteraikan sebagai anggota tubuh Kristus, anak-anak Allah, pewaris kerajaan Allah, dan menerima karunia Roh Kudus. Hal ini sesuai dengan kehendak Tuhan, seperti yang dikatakan dalam Alkitab. Matius 28 ayat 19, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yohanes 3 ayat yang kelima, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak masuk ke dalam kerajaan Allah. Markus 10 ayat 13 sampai dengan 16. Dengarlah pula apa yang tertulis dalam Injil Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Kejadian 17 ayat 17. Dengan demikian baptisan kudus mengokohkan iman kita bahwa anak ini memperoleh janji penyelamatan Allah yang dulu pernah diberikan kepada Abraham. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Dan dinyatakan lagi oleh Rasul Petrus dalam kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 39. Bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pelayanan baptisan kudus mengingatkan kita betapa besar kemurahan Allah dilimpahkan kepada semua orang berdosa. Karena itu, marilah kita mengingat kembali seluruh dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan secara pribadi di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Kristus, sebagai persekutuan orang percaya, marilah secara bersama-sama kita mengaku dosa-dosa kita dengan jujur kepada Allah dan memohon pengampunannya. Ya Allah, di hadapan-Mu terbuka seluruh kehidupan kami. Baharulah hidup kami, agar kami mampu hidup menurut kehendak-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pemberitaan anugerah pengampunan dosa. Dengarlah firman Allah seperti dikatakan Rasul Paulus dalam Roma 6 ayat 3, 4, 5 dan 8. Tidak tahukah kamu bahwa ketika semua telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Allah. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Jemaat Tuhan, dengarlah petunjuk hidup baru. Setiap orang yang telah dibaptis adalah orang-orang yang telah diampuni, disucikan dan dibaharui oleh Kristus. Itulah makna pembaptisan yang harus kita wujudkan secara nyata dalam hidup tiap-tiap hari melalui tuntunan Roh Kudus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata-senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Hanya oleh darah
Kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari sebelum kita baca Alkitab, mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Ya Tuhan, mampukanlah kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat membaca Alkitab, memahami dan melaksanakan kehendak-Mu melalui pemberitaan firman. Amin. Pembacaan Alkitab kita di hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Pertama Samuel. Pertama Samuel 26 pada ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-25. Pertama Samuel pasal 26 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-25. Untuk kedua kalinya, Daud membiarkan Saul hidup. Datanglah orang Zif kepada Saul di Gibea serta berkata, Daud menyembunyikan diri di bukit Hakhila di padang belantara. Lalu berkemaslah Saul dan turun ke padang gurun Zif dengan 3.000 orang yang terpilih dari orang Israel untuk mencari Daud di padang gurun Zif. Berkemalah Saul di bukit Hakhila yang di tepi jalan di padang belantara, sedang Daud tinggal di padang gurun. Ketika diketahui Daud bahwa Saul datang mengikuti dia ke padang gurun, disuruhnyalah pengintai-pengintai, maka diketahuinyalah bahwa Saul benar-benar datang. Berkemaslah Daud, lalu sampai ke tempat Saul berkemah. Waktu Daud melihat tempat Saul berbaring dengan Abner bin Ner, panglima tentaranya, Saul berbaring di tengah-tengah perkemahan, sedang rakyat berkemah di sekelilingnya. Berbicaralah Daud kepada Ahimelek orang Het itu dan kepada Abisai anak Seruya saudara Yoab. Katanya, siapa turun bersama-sama dengan aku kepada Saul ke tempat perkemahan itu? Jawab Abisai, aku turun bersama-sama dengan engkau. Datanglah Daud dengan Abisai kepada rakyat itu pada waktu malam, dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan, dengan tombaknya terpancung di tanah pada sebelah kepalanya. Sedang Abner dan rakyat itu berbaring sekelilingnya. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini, dengan satu tikaman saja. Tidak usah dia kutancapkan 2 kali. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan mari kita pergi. Kemudian Daud mengambil tombak dan kendi itu dari sebelah kepala Saul, lalu mereka pergi. Tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang mengetahuinya, tidak ada yang terbangun, sebab sekaliannya tidur, karena Tuhan membuat mereka tidur nyenyak. Setelah Daud sampai ke seberang, berdirilah ia jauh-jauh di puncak gunung, sehingga ada jarak yang besar antara mereka. Dan berserulah Daud kepada tentara itu dan kepada Abner bin Ner. Katanya, tidakkah engkau menjawab Abner? Maka jawab Abner, katanya, siapakah engkau ini yang berseru kepada raja? Kemudian berkatalah Daud kepada Abner, apakah engkau ini bukan laki-laki? Siapakah yang seperti engkau di antara orang Israel? Mengapa engkau itu mengawal tuanmu raja?
Sebab ada seorang dari rakyat yang datang untuk memusnahkan raja Tuanmu itu. Tidak baik hal yang kuperbuat itu demi Tuhan yang hidup. Kamu ini harus mati karena kamu tidak mengawal Tuanmu. Orang yang diurapi Tuhan itu sekarang, lihatlah, di mana tombak raja yang kendi yang ada di sebelah kepalanya. Saul mengenal suara Daud, lalu ia berkata, "Suaramukah itu anakku Daud?" Jawab Daud, "Suaraku itu tuanku raja." Lalu berkatalah ia, "Mengapa pula tuanku mengejar hambanya ini? Apa yang telah kuperbuat? Apakah kejahatan yang melekat pada tanganku? Oleh sebab itu, kiranya tuanku raja mendengarkan perkataan hambanya ini. Jika Tuhan yang membujuk engkau melawan aku, maka biarlah ia mencium bau korban persembahan. Tetapi jika itu anak-anak manusia, terkutuklah mereka di hadapan Tuhan. Karena mereka sekarang mengusir aku, sehingga aku tidak mendapat bagian daripada milik Tuhan. Dengan berkata, pergilah beribadahlah kepada Allah lain. Sebab itu janganlah kiranya darahku tertumpah ke tanah jauh dari hadapan Tuhan. Sebab Raja Israel keluar dan mencabut nyawaku, seperti orang memburu seekor ayam hutan di gunung-gunung. Lalu berkatalah Saul, aku telah berbuat dosa, pulanglah anakku Daud, sebab aku tidak akan berbuat jahat lagi kepadamu. Karena nyawaku pada hari ini berharga di matamu, sesungguhnya perbuatanku itu bodoh dan aku sesat sama sekali. Tetapi Daud menjawab, inilah tombak itu, ya Tuanku Raja, baiklah salah seorang dari orang-orangmu yang menyeberang untuk mengambilnya. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang, sebab Tuhan menyerahkan engkau pada hari ini ke dalam tanganku. Tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan, dan sesungguhnya seperti nyawamu pada hari ini berharga di mataku. Demikianlah hendaknya nyawaku berharga di mata Tuhan, dan hendaknya ia melepaskan aku dari segala kesusahan. Lalu berkatalah Saul kepada Daud, diberkatilah kiranya engkau anakku Daud, apa jua pun yang kuperbuat, pastilah engkau sanggup melakukannya. Lalu pergilah Daud meneruskan perjalanannya dan pulangnya Saul ke tempatnya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, sekali lagi shalom. Shalom. Ini lebih baik kedengarannya. Apa kabar Bapak, Ibu, dan anak-anak di hari ini? Puji Tuhan ya, karena kebaikan Tuhan saja, Bapak, Ibu, anak-anak Dembeta masih tetap ada dan hidup sampai dengan saat ini. Sekalipun mungkin Bapak Ibu anak-anak Dembeta katung menjalani hari-hari hidup di minggu-minggu sebelumnya itu tidak menyenangkan hati. Mungkin saja di hati ada yang suka dengan orang, ada marah orang, ada gagartang orang, karena mungkin orang ada buat yang baik per katong. Mungkin orang ada fitnah katong, mungkin orang ada bikin tindakan-tindakan yang memang kalau secara pikir manusia, kenapa dong bikin begini par beta. Dan mungkin saja terhadap segala perlakuan-perlakuan buruk, perkataan-perkataan buruk dari orang, tindakan-tindakan buruk dari orang yang sudah katong lalui tapi mungkin masih tersimpan di hati. Dan kalau misalnya beta tanya, kalau hati jumawa begitu, kira-kira Bapak Ibu dong mau bikin apa par orang itu? Kira-kira bikin apa Bapak Ibu? Kalau baku dapat dengan orang yang bikin katong susah,
bikin katong hati sakit. Kira-kira kalau baku dapat dengan dia, Bapak Ibu dong bikin apa? Bakalai manusiawi rancang perpukul. Bisa jadi, ya, bisa jadi. Ya. Sebab siapa yang bisa tahan emosi? Katong su hidup baik-baik, ya. Katong su bikin orang baik-baik, tapi orang balas yang baik. Ya. Pasti Bapak Ibu, ya, ataupun saudara-saudari pernah ada di situasi itu yang tidak menyenangkan itu su bikin baik orang. Sempana bikin susah orang. Tapi dapat balasan yang baik. Ya. Pasti secara manusiawi jumawa. Di hati itu pasti rancang jahat saja kalau baku dapat beta pukul. Kalau baku dapat beta bikin susah lain. Betulkah Bapak Ibu? Ada yang senyum-senyum, ada yang ya setidaknya dengan jujur katong bisa mengakui itu. Tapi katong bersyukur kepada Tuhan bahwa di pagi ini lewat bagian firman Tuhan yang telah dibacakan dan didengarkan oleh kita bersama, ya, sebenarnya mau mengajarkan Bapak Ibu dan beta bahwa melalui Raja Daud, ya, melalui Daud, belum jadi raja waktu itu. Melalui Daud dalam cerita ini kita diajarkan bahwa Daud juga menerima perlakuan yang tidak baik, menerima perlakuan yang buruk dari Raja Saul. Padahal Daud telah melakukan banyak hal yang baik. Telah melakukan banyak hal yang membawa nama Israel itu menjadi besar. Dan secara pribadi kalau kita baca bagian tadi, ya, Daud betul-betul tidak tahu kenapa sampai Saul itu membencinya. Daud betul-betul tidak tahu sampai dengan Saul harus merancangkan jahat, bahkan mau mengejar dia dan membunuhnya. Sehingga Daud dia harus menjadi seorang pelarian. Tidak bisa tinggal di satu tempat dengan aman, dengan nyaman. Sebab selalu saja ada pasukan Saul yang mengintai dan siap untuk membunuhnya. Kalau Bapak Ibu ada di posisi Daud, apa yang akan dilakukan? Pasti rancang strategi lah itu untuk balas. Tapi luar biasa cerita ini. Menggambarkan dengan sangat jelas, dengan sangat detail bagaimana sikap Daud ketika berhadapan dengan Saul. Yang dalam bacaan ini Daud punya kesempatan untuk bisa membalas, bahkan bisa membunuh Saul. Tapi itu tidak Daud lakukan. Ini sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu, ya. Dan karena itu lewat bagian firman Tuhan ini, bacaan ini kita belajar melalui bacaan firman Tuhan di pagi ini bahwa orang yang dewasa secara rohani seperti Daud itu adalah orang yang tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh emosi yang buruk. Tetapi sanggup mengendalikan diri sebagai wujud ketaatannya kepada Tuhan. Ini wujud ketaatan Daud kepada Tuhan. Kalau kita baca bagian tadi Daud bilang, itu orang yang Tuhan urapi. Tuhan pilih. Karena itu beta pun tangan sombolek, karena kalau dalam bahasa hari-hari Daud mau bilang begitu. Dan inilah yang hendak ditegaskan oleh tema pemberitaan kita di minggu ini, yaitu pengendalian diri adalah wujud ketaatan kita kepada Tuhan. Dan tentu kita sudah tahu bahwa pengendalian diri adalah salah satu dari buah-buah roh yang diuraikan dalam Galatia 5 ayat 22. Dan dalam konteks tema bulan Juli yaitu gereja yang berbuah, gereja yang matang, maka pengendalian diri adalah wujud dari kematangan seseorang yang dalam hal ini adalah kematangan rohani atau kematangan spiritual. Bapak Ibu saudara-saudara, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Kisah tentang Daud dan Raja Saul ini juga ya, mirip dengan peristiwa sebelumnya di En-Gedi yang dikisahkan dalam pasal 24. Dan dalam kedua kisah ini Saul mengejar Daud untuk membunuhnya dan Daud mendapat kesempatan untuk membunuh Saul. Tapi Daud tidak melakukannya. Dan hal ini menunjukkan bahwa Daud memiliki kematangan rohani atau spiritual yang luar biasa. Sehingga ia selalu dapat mengendalikan diri. Karena itu Bapak Ibu, anak-anak, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, belajar dari bagian firman Tuhan di pagi ini
Maka ada 3 hal yang mau disampaikan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak dan beta. Ya. Yang pertama, ya, ini soal pengendalian diri ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah bahwa pengendalian diri adalah buah dari hidup yang takut akan Tuhan. Ya. Perikop ini dengan jelas mengisahkan bahwa hidup Daud yang takut kepada Tuhan membuat dia tidak bisa bertindak berdasarkan emosi kemarahannya kepada Saul. Sebab di sini dikisahkan bahwa Daud dan Abisai mendapati Saul sedang tidur dan terbuka untuk diserang. Abisai melihat itu sebagai peluang untuk membunuh Saul yang telah berlaku jahat kepada Daud. Sehingga Daud selalu mengalami penderitaan karena selalu terancam nyawanya. Tetapi pada saat itu Daud berkata kepada Abisai, jangan bunuh dia. Sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman. Ini menunjukkan bahwa betul-betul Daud adalah orang yang takut kepada Tuhan. Dia tahu bahwa Saul itu orang yang diurapi oleh Tuhan. Dan karena itu dia punya tangan tidak bisa menjamah Saul, karena pasti tidak akan bebas juga dari hukuman. Dan ketika Daud berkata demikian, itu bukan karena Daud takut atau lemah Bapak Ibu. Tetapi justru sebaliknya menunjukkan kekuatan dan kematangan rohaninya atau kematangan spiritualnya sebagai seorang beriman yang takut akan Tuhan. Dan ini hendak mengajarkan kepada Bapak Ibu, anak-anak, saudara-saudari dan beta bahwa pengendalian diri tidak berarti kita lemah. Tetapi bahwa kita memilih untuk tetap taat kepada Tuhan walaupun ada kesempatan untuk membalas orang yang menyakiti kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, anak-anak semua, dan sebagai umat Tuhan kita sering mengalami kenyataan di mana kita disakiti ya oleh orang lain. Yang tadi di awal beta sudah sampaikan, ya, kita banyak mengalami mungkin perlakuan buruk dari orang-orang sekitar, entah itu dari suami, dari istri, dari orang tua, dari rekan-rekan kerja, dari rekan-rekan pelayan. Dan bahwa dalam hidup seperti itu kita merasa bahwa kita ada dalam tekanan. Dan karena tekanan itu hidup kita juga penuh dengan amarah. Dan bisa jadi emosi kita pun memuncak. Karena itu mari kita sadar bahwa kekerasan bahkan pembunuhan itu terjadi justru berawal dari hal-hal kecil. Hal-hal sepele. Tetapi hal-hal kecil atau sepele itu dapat menjadi kehancuran besar disebabkan oleh karena kita tidak mampu menguasai diri atau mengendalikan diri kita atau emosi kita. Dan ini menunjukkan bahwa orang yang melakukan kekerasan terhadap entah suami, entah istri, entah orang tua, entah anak-anak atau sesamanya itu belum matang secara rohani. Dan oleh karena itu mari Bapak Ibu kita belajar dari tokoh Daud, di mana ia diperlakukan dengan tidak baik, dicari untuk dibunuh, dan ketika mendapat peluang atau kesempatan untuk membalas, ia tidak melakukannya karena ia dapat mengendalikan dirinya. Dan jelas bahwa ini adalah buah dari hidup yang takut akan Tuhan. Karena itu mari Bapak Ibu kita memberi hidup kita dikendalikan oleh Roh Kudus untuk kita bertumbuh dalam iman sehingga kita semakin matang dalam hidup kerohanian kita, sehingga kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan kita selalu membalas perlakuan jahat yang kita alami dengan kesediaan untuk mengampuni. Dan ini memang sesuatu yang berat, tapi jika kita berdoa sungguh-sungguh minta tuntunan Roh Kudus, maka mengampuni itu akan sanggup kita lakukan. Hal kedua yang bisa kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini adalah bahwa pengendalian diri menyatakan iman kita kepada keadilan Tuhan. Daud tidak bertindak atas dasar emosi atau balas dendam. Bisa dibaca pada ayat 10 sampai dengan ayat yang 11. Di situ Daud berkata, demi Tuhan yang hidup, Tuhan sendiri akan membunuh dia. Daud sangat yakin bahwa Tuhan adalah hakim yang adil
Dan karena itu Tuhan selalu akan membalas kepada setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Dan hal ini hendak memberi pelajaran penting bagi Bapak Ibu, anak-anak, saudara-saudari dan beta, bahwa kita orang beriman yang dewasa secara rohani tidak akan jatuh ke dalam sikap dan perbuatan yang tidak dikehendaki Tuhan, seperti suka membalas, suka menyindir dan sebagainya. Sebab orang yang matang secara rohani akan membiarkan Tuhan bertindak. Tuhan yang berhak untuk mengadili setiap orang dengan perbuatannya. Maka pengendalian diri adalah tanda bahwa Bapak Ibu, anak-anak, saudara-saudari dan beta mempercayakan diri kita kepada keadilan Tuhan. Hal ketiga yang bisa kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini adalah bahwa pengendalian diri melahirkan kesaksian yang mengubahkan. Ini menarik ya Bapak Ibu. Dalam bacaan firman Tuhan tadi, jika kita perhatikan reaksi Saul ketika mengetahui bahwa Daud tidak membunuhnya, melainkan mengampuninya. Baca di ayat 21, di situ Saul berkata, "Aku telah berbuat dosa. Sesungguhnya aku telah berlaku bodoh dan sangat salah." Itu pengakuan Saul ketika dia mendapati bahwa Daud sekalipun punya kesempatan untuk membalas dan membunuh, tidak dilakukan oleh Daud. Bapak Ibu, jelas sekali bahwa ketaatan Daud kepada Tuhan dan kehendaknya dalam bacaan kita tadi membuat musuhnya Saul itu sadar dan bertobat. Ini pelajaran penting, bahwa karena Daud dia tidak membalas, itu membuat Saul sadar dan bertobat. Dan hal ini menegaskan kepada Bapak Ibu, anak-anak dan beta, bahwa kepada kita bahwa tindakan kasih dan pengampunan itu lebih kuat dari kekerasan. Kekerasan yang dibalas dengan kekerasan tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Mungkin Bapak Ibu yang telah berumah tangga mengalami itu. Laki bikin kasar, kalau bini balas dengan kasar lain, maka yang terjadi rumah seperti neraka. Belum lagi kalau pelampiasannya tidak tuntas kepada laki, kepada istri yang korban, anak-anak. Mereka tidak merasa nyaman di rumah dan mencari kenyamanan di luar rumah. Bersyukur jika kenyamanan yang mereka cari itu di tempat dan orang yang tepat. Tetapi jika tidak, maka kita akan kehilangan anak-anak kita. Ya, Bapak Ibu. Dan karena itu Bapak Ibu, belajar bahwa kekerasan yang dibalas dengan kekerasan tidak akan pernah menyelesaikan masalah, bahkan justru menimbulkan kekerasan baru yang lebih besar lagi. Maka kasih dan pengampunan akan mengubah hati yang keras untuk menjadi lembut dan kembali memberi hidup, dituntun dan dikendalikan oleh Tuhan melalui kuasa Roh Kudus. Karena itu Bapak Ibu, anak-anak, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, maka pengendalian diri sebagai salah satu dari buah-buah roh menjadi amat penting dimiliki oleh kita sebagai umat Tuhan. Ingatlah, dengan pengendalian diri maka kita terhindar dari melakukan kejahatan dan juga memberi ruang pertobatan dan pembaruan hidup kepada orang yang melakukan kejahatan. Itulah sebabnya maka firman Tuhan ini mengajak Bapak Ibu, anak-anak, saudara semua dan beta, agar kita juga dapat belajar dari tokoh Daud yang bertumbuh dalam iman, sehingga ia memiliki kematangan rohani yang besar yang nampak dalam kehidupannya yang tidak membalas melainkan mengasihi dan mengampuni. Saul yang berdampak pada mengampuni Saul yang berdampak pada perubahan hidup Saul yang luar biasa, yaitu pertobatannya. Dan ini mesti menjadi pembelajaran yang penting dalam kehidupan Bapak Ibu dan beta untuk bisa melepaskan maaf dan melepaskan pengampunan atas orang-orang yang berlaku tidak baik, tidak benar dan kasar kepada kita. Firman Tuhan memberi jaminan itu kepada Bapak Ibu
saudara-saudara dan beta, bahwa jika hati kita sungguh-sungguh tulus untuk melepaskan maaf dan melepaskan pengampunan, maka musuh kita pun hidup mereka akan dirubah oleh Tuhan lewat sikap, tindakan, dan perkataan kita, menjadi orang-orang yang berbalik dari jahat menjadi orang-orang yang baik. Dan di pagi ini kita juga bersyukur bahwa ada salah seorang keluarga yang membawa anak mereka untuk dibaptis. Bagian firman Tuhan ini pun memberikan catatan yang penting, bukan saja bagi orang tua para saksi yang membawa anaknya untuk dibaptis di hari ini, tetapi juga menjadi catatan penting bagi Bapak Ibu dan kita semua sebagai orang-orang dewasa di dalam persekutuan jemaat ini, bahwa kita berharap bahwa anak yang akan dibaptis ini, bahkan semua anak yang berada dalam persekutuan jemaat kita, bertumbuh menjadi anak-anak yang hidupnya takut, yang hidupnya taat kepada Tuhan, yang selalu berada pada jalan-jalan Tuhan, yang bisa mengendalikan emosi mereka, yang bisa untuk berada menjadi anak-anak yang baik. Sebab kita semua sadar bahwa anak-anak kita di era sekarang, yang semua akses telah terbuka lewat media sosial, lewat yang katong bilang kecanggihan teknologi, emosi mereka tidak lagi bisa terkendali dengan baik dan benar. Berapa banyak kita mendapatkan catatan bahwa anak-anak terlibat dengan perkelahian-perkelahian geng, dengan pembunuhan-pembunuhan padahal masih di usia yang sangat kecil. Mari kita menjadi orang-orang yang sadar untuk kembali lagi belajar firman Tuhan dengan tekun, dengan sungguh-sungguh. Minta tuntunan kuasa Roh Kudus. Anak-anak harus belajar dari orang tuanya, dari saksinya, dari persekutuan jemaat ini, supaya menjadi anak-anak yang dewasa dalam iman, yang bertumbuh sebagai anak-anak yang takut dan taat kepada Tuhan, sehingga mereka pun bisa menjadi anak-anak yang mampu untuk mengendalikan diri, yang mampu untuk mengelola emosi mereka. Sehingga kita akan mendapati anak-anak kita, generasi ini beranjak menjadi anak-anak yang berguna bukan saja bagi gereja, tetapi bagi masyarakat dan bangsa ini, sebagai anak-anak yang tetap melakukan kebaikan dan kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan. Semoga Tuhan Allah dengan kekuatan kuasa Roh Kudus akan menolong Bapak Ibu, anak-anak, bahwa saudara semua, tetapi juga beta, untuk tidak saja mengerti dan pahami firman Tuhan ini dengan baik dan benar, tapi semua kita akan dimampukan, disanggupkan untuk dapat melakukan firman Tuhan ini secara baik dan benar dalam seluruh hari-hari hidup kita. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati semua kita. Amin.
akan masuk dalam pelayanan baptisan kudus. Para orang tua dan saksi diundang berdiri. Adalah kewajiban setiap orang yang membawa anak-anaknya untuk dibaptis, mengaku iman yang di dalamnya mereka pernah dibaptis dan berjanji untuk mendewasakan anak ini pada jalan Kristus. Karena itu, pertama-tama kami menanyakan kepada orang tua dan saksi, apakah saudara-saudari percaya kepada Allah yang Esa, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Di hadapan Allah dan jemaatnya, hendaklah saudara-saudari menyatakan janji saudara-saudari dengan hati yang tulus. Apakah saudara-saudari bersedia menjadikan rumah tangga saudara-saudari sebagai suatu lingkungan Kristiani di mana kebaktian dan pengajaran iman Kristen dilaksanakan sehingga memungkinkan anak ini bertumbuh dalam pengenalan yang benar terhadap Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Kepala Gereja dan setia memberitakan kebaikan Allah Tuhan kita dalam kata dan perbuatan? Jemaat diundang berdiri. Apakah saudara-saudari juga setia kepada panggilan selaku jemaat Kristus sehingga anak ini dan anak-anak dan semua anak-anak di tengah-tengah persekutuan kita dapat bertumbuh dalam cinta kasih dan pengetahuan serta ketaatan kepada Allah Tuhan kita? Mari kita mengaku iman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Marilah kita mendoakan anak yang akan dibaptis ini, supaya ia memperoleh kepenuhan kasih karunia Allah. Tuhan menyertai jemaat. Dan menyertaimu juga. Terpujilah Allah yang Maha Kuasa, yang telah menciptakan segala sesuatu, memeliharanya dan menganugerahkan air ini kepada kami. Pujilah Allah yang Maha Kuasa. Terpujilah Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit untuk menyelamatkan umat manusia dan dunia ini dari kuasa dosa. Terpujilah Kristus Yesus yang penuh kasih. Terpujilah Roh Kudus yang telah berkarya di dalam gereja dan di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah Roh Kudus yang penuh kekuatan pembaharu. Ya Allah, berkenanlah berkati akta baptisan ini sebagai tanda dan meterai bahwa anak ini telah diterima dalam perjanjian kekal dengan Kristus melalui peristiwa kematian dan kebangkitannya, dan oleh kuasa Roh Kudus dilahirkan kembali dalam hidup baru yang berkenan kepadamu. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, dengarkanlah kami. Amin. Aku membaptis
dan kiranya ia tetap berada pada jalan Yesus sampai akhir hidupnya. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Davodil Ukulele.
Terima kasih untuk pujiannya, Tuhan Yesus memberkati. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi untuk dirinya, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kasihanilah Kristus dan topanglah tugas-tugas kesaksian dan pelayanan gereja. Nyatakanlah hal itu dalam pemberian syukurmu hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudari. Sambil persembahan diberikan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 450, Hidup Kita Yang Benar, dan Kidung Jemaat nomor 393, Tuhan Betapa Banyak.
Jemaat, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, di hadapan-Mu kini terkumpul pemberian syukur kami sebagai jawaban kami terhadap kemurahan-Mu yang besar. Terimalah dan sucikanlah persembahan syukur kami sebagai tanda keikutsertaan kami dalam pelayanan gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan pujian dari penyiar KOR. Percaya rencanamu
Terima kasih untuk pujiannya, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, anak-anak, saudara-saudara semua kita satu hati dan kita hampiri Tuhan di dalam doa syafaat. Diakhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama kita berdoa. Ya Allah Bapa yang berkuasa atas seluruh kehidupan kami. Bapa yang kami sapa, kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami. Sungguh kami bersyukur untuk penyertaan-Mu yang sempurna di jalan-jalan hidup kami. Lewat berkat-berkat melimpah yang tidak pernah berhenti mengalir Tuhan curahkan bagi kami. Bahkan untuk nafas hidup ini Tuhan terima kasih. Masih Tuhan izinkan menjadi bagian milik kami. Kami sadar sungguh Tuhan bahwa menjalani hari-hari hidup pemberian Tuhan, ada banyak hal yang kami lakukan salah dan keliru yang mendatangkan dosa atas hidup kami. Baik lewat kata, sikap, tindakan, baik pun perasaan dan pikiran kami yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yang tidak mempermuliakan nama Tuhan. Ampunilah kami Tuhan. Sucikan dan kuduskanlah seluruh kehidupan kami, supaya kami kembali lagi menjadi orang-orang yang layak untuk datang menghampiri kekudusan-Mu. Dan menyadari begitu besar anugerah pengampunan Tuhan bagi kami. Maka di saat ini Tuhan, bersama dengan persekutuan jemaat Tuhan ini, hamba berdoa, menyerahkan seluruh kehidupan umat dan pelayan Tuhan di jemaat ini, utuh dalam tangan kasih-Mu. Jika Tuhan izinkan semua mereka ada di usbu yang baru, berkenanlah Tuhan masuk usbu ini bersama-sama dengan mereka. Tuhan peganglah tangan-tangan mereka. Tuhan tuntunlah langkah-langkah kaki mereka, supaya mereka tetap berada pada jalan-jalan Tuhan dan melakukan apapun yang Tuhan kehendaki. Ya Tuhan, bersama dengan persekutuan umat dan pelayan-Mu di jemaat ini, hamba pun berdoa memasuki usbu yang baru ini Tuhan. Atas kehidupan jemaat Tuhan ini, mungkin masih ada di antara mereka yang masih terus bergumul atas masalah-masalah hidup, atas persoalan-persoalan penderitaan hidup yang mereka alami Tuhan, yang belum mampu mereka selesaikan dengan baik. Entah itu masalah antara suami dan istri, orang tua dan anak, orang bersaudara, adik kakak, masalah makan minum tiap hari, dan ada hal yang lain dalam kehidupan rumah tangga mereka Tuhan. Hamba berdoa dan bermohon belas kasihan Tuhan. Engkau yang mempersatukan kehidupan rumah tangga keluarga ini dengan tali cinta kasih-Mu. Berkenanlah Tuhan menganugerahkan hikmat bagi mereka,
supaya dengan hikmat-Mu membuat mereka bijaksana untuk menyelesaikan setiap masalah, persoalan dan penderitaan hidup yang mereka alami bersama dengan Tuhan. Hamba juga bawa gumulan mereka memasuki usbu yang baru ini Tuhan, atas pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan, dimanapun Tuhan izinkan mereka berusaha dan bekerja. Berkenanlah Tuhan berkati mereka dengan kekuatan dan kesehatan. Berikanlah hikmat-Mu bagi mereka Tuhan, supaya dengan hikmat-Mu mereka bijaksana untuk melakukan setiap kerja yang Tuhan percayakan bagi mereka dengan jujur, dengan setia dan bertanggung jawab kepada Tuhan. Sehingga berapapun hasil dari setiap usaha dan kerja yang mereka lakukan, tidak saja mereka gunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga, pendidikan anak-anak, tapi Tuhan layak pakai hidup mereka sebagai saluran berkat Tuhan bagi sesama yang membutuhkan. Atas setiap anak-anak yang Tuhan izinkan ada di setiap kehidupan rumah tangga dalam persekutuan jemaat ini, anak-anak yang masih dalam kandungan ibu, anak-anak di masa bertumbuh dan bermain, anak-anak di bangku-bangku pendidikan, yang mencari lapangan pekerjaan, yang hidup di rantau-rantau orang. Hamba berdoa, berkenanlah Tuhan memberkati setiap anak-anak kami. Tuhan menolong mereka, dan kami percaya dengan iman bahwa Tuhan tidak saja rancang masa depan yang baik dan indah bagi anak-anak ini, tapi Tuhan siapkan itu bagi mereka. Dan pada waktu yang Tuhan izinkan saja, anak-anak kekasih kami ini boleh memperoleh masa depan yang Tuhan janjikan karena kehendak Tuhan saja. Bapa, masuk usbu yang baru ini hamba juga berdoa untuk kehidupan orang tua terkasih kami dalam persekutuan jemaat ini, yang ada dalam usia lanjut mereka, dalam kondisi fisik yang mulai melemah. Apapun yang menjadi keresahan mereka, ketakutan mereka, kecemasan mereka Tuhan, bahkan kerinduan hati mereka terbuka di hadapan-Mu. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, berkenanlah Tuhan jawab orang tua terkasih kami ini, bukan karena mereka berkehendak, tetapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Tolong mereka Tuhan, berkatilah masa tua mereka, jadikanlah teladan atas kehidupan anak cucu mereka, persekutuan jemaat ini. Dan tolong mereka Tuhan, supaya dengan iman mereka meyakini sungguh hidup mereka berarti bagi Tuhan, dan karena itu Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka di masa usia lanjut mereka. Bagi para janda, duda, anak yatim, anak piatu, bahkan anak yatim piatu, bahkan yang difabel sekalipun dalam persekutuan jemaat ini, hamba berdoa dan bermohon Tuhan jaga, Tuhan berkati dan Tuhan sertai mereka. Kadang mereka diperlakukan dengan tidak adil, mereka dipandang sebelah mata, hak-hak mereka tidak dipenuhi Tuhan. Hamba percaya Engkau akan menjadi perisai mereka, Engkau akan menjadi penolong mereka, dan Engkau akan memenuhi kebutuhan mereka bukan karena mereka berkehendak, tetapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Hamba pun mendoakan umat, bahkan juga pelayan Tuhan di jemaat ini yang sementara bergumul dengan sakit dan penyakit mereka. Biarlah atas seluruh bagian tubuh mereka yang sakit Tuhan ada jamahan dan pengurapan-Mu. Biarlah atas setiap makanan, minuman, obat-obatan, tangan-tangan yang merawat mereka ada jamahan dan pengurapan Tuhan. Karena hamba percaya sungguh bahwa jamahan dan pengurapan Tuhan saja yang akan sanggup menyembuhkan dan memulihkan mereka tepat indah pada waktu yang Tuhan izinkan saja. Di saat ini juga Tuhan, hamba berdoa atas keluarga Lawa Haumahu yang membawa natsar syukur mereka atas duka yang boleh mereka lewati bersama dengan Tuhan, atas anak kekasih mereka Giovanus Stefan yang meninggal. Kami bersyukur bersama keluarga ini, meyakinkan keluarga ini dengan Roh Kudus-Mu bahwa apa yang terjadi adalah kehendak Tuhan, dan bahwa kehendak Tuhan itu adalah yang terbaik atas kehidupan keluarga besar Lawa Haumahu. Hamba juga berdoa atas keluarga Tatara. Biarlah untuk keluarga ini, atas dipanggil pulang orang tua terkasih mereka, Oma Opang Tatara, Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka. Karena hamba percaya bahwa penghiburan dan kekuatan dari Tuhan akan memulihkan mereka dari rasa duka yang mereka alami. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba juga berdoa bersama dengan persekutuan umat dan pelayan Tuhan di jemaat ini, atas kehidupan dari Ketua Majelis Jemaat, Bapak Pendeta bersama dengan pendeta jemaat. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati mereka dengan kekuatan, kesehatan dan hikmat-Mu.
Berkati juga kehidupan rumah tangga mereka Tuhan, supaya dengan kehidupan rumah tangga mereka yang selalu diberkati oleh Tuhan, mereka dapat berdiri di tengah-tengah kehidupan umat Tuhan ini bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup mereka, bahwa orang-orang yang Tuhan panggil untuk melakukan pekerjaan pelayanan ini tidak akan pernah Tuhan tinggalkan, tidak akan pernah Tuhan permalukan, bahwa kehidupan rumah tangga mereka, bahwa anak-anak mereka pun dijaga, dikawal baik oleh Tuhan. Berikanlah kekuatan dan kesehatan yang baik atas kehidupan Bapak Pendeta, tetapi juga atas kehidupan Ibu Pendeta jemaat di sini. Seluruh barisan pelayan dalam jemaat ini, Tuhan menolong dan memberkati mereka dengan kekuatan dan kesehatan. Hikmat Tuhan ada bagi mereka, supaya mereka bijaksana melakukan seluruh tanggung jawab pelayanan mereka di Husbu yang baru ini, hanya karena kehendak Tuhan saja. Hamba juga berdoa atas setiap program-program kerja dari jemaat ini. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati para pelayan dan umat Tuhan, supaya ketika program-program kerja ini terlaksana, bukan untuk menunjukkan hebat dan kuatnya mereka, tetapi untuk menyatakan kebesaran kuasa Tuhan yang telah menolong dan memampukan mereka untuk mengerjakannya demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, di saat ini hamba juga mau berdoa atas orang-orang yang telah Tuhan panggil, Tuhan utus di jemaat ini, di sektor-sektor pelayanan sebagai pengurus, yang juga karena tanggung jawab pekerjaan, karena tanggung jawab mengikuti keluarga, mereka tidak bisa melanjutkan tanggung jawab mereka di jemaat ini. Karena itu hamba berdoa bersama dengan Ibu Ida Laratmase di sektor Anggrek sebagai pengurus Perwata, yang telah melepaskan tanggung jawab pelayanannya karena ikut suami ditual dan digantikan Ibu Grace Titi Heru. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati juga admin dari sektor Anggrek, Saudara Grace Kalahatu, yang karena pekerjaan juga meninggalkan jemaat ini dan diganti dengan Saudari Vika Matulisi. Juga ada Saudari Ria Tahalele diganti dengan Saudara Injil Alorang. Hamba juga berdoa bersama dengan sektor Bakung untuk pengurus pemuda, yaitu Saudara Putri Sauholea yang karena kuliah di Kupang meninggalkan jemaat ini, dan sebagai tanggung jawab pengurus diganti dengan Saudara Sors Cohen Lawa. Juga ada di Pelwata seksi PIPK ada Ibu Yakumina Nanumete yang masuk sebagai seksi PIPK di jemaat ini. Bersama dengan sektor Mawar Sarong juga untuk Katoria, Saudara Frederick Mose Raropa yang karena pekerjaan juga diganti dengan Saudara Helena Gloria Kainama. Hamba juga berdoa Tuhan, biarlah atas kepengurusan ini Tuhan, atas apapun yang telah dikerjakan dan mereka melepaskan tanggung jawab ini, dan juga yang menggantikan hamba mengaktakan pelepasan dan juga pergantian pengurus ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bersama dengan persekutuan jemaat ini, hamba pun bersyukur bersama dengan keluarga Simanjuntak di sektor Teratai untuk anak mereka yang naik tingkat 2 pendidikan Akmil di TNI Angkatan Darat di Magelang. Biarlah kehidupan anak kekasih juga tetap dijaga, dikawal baik oleh Tuhan sampai dengan selesai masa pendidikan Akmilnya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, di hari ini bersama dengan jemaat ini, kami pun boleh bersyukur untuk Hari Pendidikan GPM dan HUT ke-48 YPPK Dr. JB Sitanala, yang dalam proses kegiatan untuk menyongsong Hari Pendidikan dan HUT ke-48 YPPK Dr. JB Sitanala. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati sampai dengan di perayaannya nanti boleh terlaksana demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba juga berdoa bersama dengan persekutuan jemaat ini untuk syukur awal tahun ajaran 2025-2026 dari SD Negeri 41 Ambon. Biarlah Tuhan mengawali seluruh proses pengajaran di tahun yang baru di sekolah ini, karena kami percaya jika Tuhan yang mengawali maka semuanya akan berjalan baik saja sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami juga bersyukur
bahwa memasuki usbu yang baru ini Tuhan telah menyapa kami lewat bagian firman Tuhan. Kami baca, kami dengar, kami renungkan bersama. Biarlah Tuhan menolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya di usbu yang baru ini kami bisa menjalaninya sebagai orang-orang yang takut kepada Tuhan, yang selalu mentaati perintah Tuhan, yang selalu dituntun oleh kuasa Roh Kudus, supaya kami bisa mengendalikan diri kami bisa mengendalikan emosi kami, sehingga apapun yang orang buat jahat bagi kami, kami percaya sungguh ada waktu Tuhan menjadi hakim yang adil untuk membalasnya seadil-adilnya menurut kehendak Tuhan dan bukan menurut kehendak kami. Semua kami yang mendukung jalannya kebaktian di pagi ini dalam gedung gereja ini, Tuhan berkatilah kami dengan pelayanan kami. Kalau ada hal-hal yang salah, ada hal-hal yang keliru yang kami lakukan di sepanjang ibadah ini berlangsung, Tuhan Yesus, ampunilah kami. Ini doa kami Tuhan, ini ungkapan syukur dan gumulan kami. Hamba berdoa biarlah Tuhan pagarilah jemaat ini dengan bala tentara surgawi-Mu. Jadilah atas kehidupan jemaat ini kota benteng kubu pertahanan untuk menyelamatkan mereka dari segala kuasa dan rancangan yang jahat. Doa ini kami bawa kepada Allah Bapa di sorga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus penyelamat kami yang telah mengajar semua kami untuk berdoa. Bapa kami yang di sorga, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Baptisan Kudus telah mengingatkan kita bahwa kita telah menerima kasih karunia Tuhan yang telah memilih kita untuk diselamatkan dan menjadikan kita umatnya, supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tengah-tengah dunia. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudari. Tuhan menyinari saudara-saudari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudari kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara-saudari dan memberi saudara-saudari damai sejahtera. Jemaat dipersilakan duduk untuk ada dalam doa syukur. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu Bapak Ibu anak-anak semua. Shalom.